Dan akhirnya diterima di ITB. Ya. Tapi semester pertama IPK-nya 1,5. 1,5 dan terancam drop out. Dan Karena kalau di bawah 2 di Iya. ITB waktu itu nggak boleh lanjut. Namanya Iya. tahun pertama bersama, tahap persiapan bersama itu IP-nya harus di atas 2 minimal. Jadi akhirnya sempat depresi itu dan aduh ini bagaimana ini, mau pulang juga bagaimana gitu kan, tidak ada biaya untuk pulang, terus mau pulang ngapain juga gitu. Kok bisa, kan itu sesuatu yang kamu impikan, kamu usahakan, kamu perjuangkan dan Iya. akhirnya kamu dapatkan bisa masuk Betul. ITB. Tapi ternyata dalam waktu beberapa bulan justru hasil IPK-nya tidak sesuai seperti yang kamu harapkan. Iya, dan Apa itu yang terjadi? menjadi titik terendah dalam hidup saya. Jadi titik terendah dalam hidup saya itu bukan saat saya berjuang mencari biaya untuk kuliah di ITB, tetapi justru pada saat ternyata setelah saya sudah masuk, saya mengalami hal-hal secara psikologis yang membuat saya drop kayak gitu, secara finansial tidak punya uang, secara psychological dan emosional inferior, malu dan merasa berbeda dengan yang lain. Dan secara akademik ada gap antara kondisi sekolah saya, maksudnya anak-anak yang sekolah di Bandung di kampus saya itu dari SMA top Indonesia, dan bagaimana rasanya seseorang dari daerah sekolah di sebuah sekolah yang isinya anak-anak top. Jadi saya sendiri bermasalah secara psikologis dan betul-betul minder dan drop. Iya, minder dan merasa inferior itu karena perasaan kamu sendiri atau memang ada perlakuan-perlakuan yang menurut kamu tidak sepantasnya waktu itu ditujukan ke kamu? Ada banyak perlakuan yang menurut saya tidak seharusnya dilakukan, misalnya seperti berkomentar tentang fisik, warna kulit misalnya, atau tentang rambut misalnya, atau tentang kondisi. Dan itu diucapkan ke kamu? Diucapkan secara verbal, iya. Langsung? Langsung, Oke. right on my face. Dan itu betul-betul cukup membuat saya minder dan drop ya. Cukup drop, dan saya berasa apakah saya harus survive di sini dengan semua kondisi yang ada ini. Gitu. Apakah saya bisa, apakah worth it untuk saya tetap ada di sini? Gitu. Lalu apa yang membuat kamu bangkit lagi dan berjuang lagi? Jadi saya telepon sama orang tua, dan waktu itu kan telepon tuh harus dari teleponan kabel biasa ya, maksudnya karena seingat saya tidak punya handphone, dan orang tua dari telepon rumah ke telepon rumah, telepon kos, terus bilang, ayah saya balik lagi bilang bahwa jangan pernah menyerah sampai kalau memang kamu betul-betul sudah gagal, kalau memang sudah ada surat drop out baru pulang, kalau belum ada ngapain takut, jangan takut atas sesuatu yang belum ada. Kalau belum ada itu hanya ketakutan semata begitu. Jadi akhirnya saya lanjut, dan ternyata saya mencoba berteman dengan orang-orang yang menurut saya dalam tanda petik merendahkan saya. Jadi ketika mereka merendahkan saya malah sapa duluan, saya malah buka diri saya berkenalan, sampai pada titik saya minta tolong ke mereka. Oh, tunggu. Berarti justru malah berteman dengan orang-orang yang merendahkan kamu. Betul. Dan kamu malah minta tolong ke mereka yang merendahkan kamu. Betul, iya. Oke. Dan akhirnya itu seperti menjadi slap on their face juga, bahwa ternyata selama ini mereka tidak berpikir kalau kata-kata yang mereka ucapkan itu menyakiti seseorang yang dalam kondisi yang sangat terpuruk. Begitu, dan akhirnya mereka merasa berempati dan simpati untuk membantu. Mereka menemani saya belajar, mereka memberikan bantuan resources, ada yang kasih financial juga. Wow, itu menunjukkan bahwa sometimes kadang-kadang ketika suatu kejadian itu terjadi kepada kita, bisa jadi orang yang melakukan hal itu mungkin dia nggak sadar bahwa dia sudah menyakiti, atau mungkin dia tidak sadar bahwa yang dia lakukan itu memberi dampak negatif kepada orang tersebut ya. Betul, ya, dan kita punya pilihan membalasnya dengan kebencian atau membalasnya dengan kasih sayang. Seperti itu, artinya kalau kita balas dengan kasih sayang, ya ternyata manusia adalah manusia yang bisa tersentuh hatinya juga untuk ternyata berubah. Oke, dibutuhkan kebesaran hati untuk kamu bisa mengambil langkah itu, mendekatkan dan juga menjadi teman dengan orang yang justru sebenarnya merendahkan kamu. Betul, dan meminta bantuan kepada mereka. Bantuan dan dibantu sama mereka. Dan akhirnya dibantu. Iya. Oke, dan akhirnya kamu lulus dari ITB dan mendapatkan pekerjaan. Ini salah satu pekerjaan impian banyak orang nih, bisa bekerja di perusahaan minyak dan gas, bahkan oil and gas, dan berasal dari Inggris dan dengan gaji yang sangat besar. Iya. Nah, ini salah satu dream job. Tapi justru ketika kamu punya kesempatan itu malah resign. Iya. Berhenti dari pekerjaan dan fokus untuk membangun yayasan. Oke, nah itu gimana ceritanya dan apa tanggapan orang tua ketika akhirnya memutuskan untuk resign? Iya. Jadi saya punya banyak momen dalam hidup yang membuat saya kemudian merefleksikan hal tersebut. Saya pernah bertemu dengan
Profesor Muhammad Yunus, penerima hadiah Nobel tahun 2006, diundang magang di tempat beliau di Dhaka, Bangladesh, bekerja langsung di tempatnya. Saya bertemu juga dengan Presiden Barack Obama, face to face waktu melalui sebuah program dan ada town hall berbicara dengan mereka. Dan beberapa tokoh-tokoh inspiratif lain, termasuk ayah saya sendiri. Dari situ saya belajar tentang kebahagiaan hidup adalah ketika kita menciptakan dampak buat orang lain. Maka kebahagiaannya itu akan abadi. Karena kebahagiaan kita itu tinggal di orang tersebut dan dia bermultiplikasi yang membuat kita juga makin bahagia. Dan itu yang membuat saya berpikir kalau saya bekerja di perusahaan, gajinya besar untuk saya sendiri, dan keluarga saya pikir saya tidak bisa menciptakan dampak dan saya tidak akan pernah mencapai kebahagiaan yang seperti disampaikan oleh orang-orang hebat tersebut. Itu yang membuat saya memutuskan untuk resign, fokus kerja di yayasan saya yang dapat memberikan dampak buat ratusan bahkan ribuan anak dan orang yang lain. Dan saya percaya bahwa itu akan bisa menciptakan kebahagiaan yang seutuhnya. Kalau boleh tahu waktu itu kira-kira kisaran gaji yang kamu terima di perusahaan itu seberapa besar? Kira-kira. Mungkin di atas gaji, jauh di atas gaji saya yang sekarang sih. Jauh di atas gaji yang sering sekarang diperdebatkan kan gaji saya yang sekarang. Iya, diperdebatkan betul. oleh netizen, gajinya segitu, mungkin jauh di atas itu. Oke. Nah, tapi akhirnya kan kamu memutuskan untuk resign. Resign itu kan berarti berhenti dari pekerjaan, nggak mendapatkan gaji sama sekali dan bahkan bikin yayasan Benar. yang sebenarnya cenderung untuk justru malah mengeluarkan lebih banyak uang. Orang tua pada saat itu sempat nggak setuju? Sempat, jadi ibu saya saking shocknya sampai dia sakit 5 hari. Ibu saya sakit karena dia takut bahwa dengan kelebihan dalam tanda petik kemewahan yang sudah kita punya, artinya dengan kerja di perusahaan asing waktu itu, saya kalau naik pesawat dikasih kelas bisnis. Saya ditinggalkan di salah satu apartemen yang sangat mewah di Jakarta Selatan, gitu kan, di fasilitasnya, dapat mobil, dapat supir, gajinya juga ya besar sekali kayak gitu kan, 9 digit dan angkanya jauh ya sangat besar, dan orang tua saya mau apa saja juga mereka mau. Seperti itu, mereka saya terbangkan ke luar negeri, jalan-jalan, mereka udah dapat apapun yang mereka bisa dapatkan gitu kan. Tiba-tiba saya resign. Dan ibu saya shock karena dia langsung mungkin kebayang bagaimana dia harus turun ke pasar, harus jualan di pinggir jalan, harus jadi asisten rumah tangga, harus jadi buruh. Itu kehidupan lama ibu saya kan yang sebelum saya kerja. Dia ketakutannya sampai dia sakit 5 hari. Jadi dia takut bahwa dengan keputusan kamu resign akan membawa keluarga ke masa susah waktu lagi. dulu. Seperti itu. Dan saya bilang ke ibu saya akan buktikan bahwa pilihan hidup saya ini maksudnya malah akan jauh lebih bagus gitu. Dan akhirnya ternyata, karena saya bekerja sebagai entrepreneur juga, jadi sambil mendirikan yayasan saya juga bikin entrepreneur, dan akhirnya saya tetap menjalankan tanggung jawab sebagai anak yang berbakti ke orang tua. Sampai ke titik yang membuat mereka begitu bangga. Seperti itu. Iya, itu sempat dilema pasti ya. Maksudnya ketika kita ingin membahagiakan orang tua, tapi keputusan yang kita ambil justru malah membuat mereka sakit loh sampai sampai sakit. Itu kan dilema sebenarnya kadang. Bagaimana kamu bisa membalance antara ingin menyenangkan orang tua, tapi kamu tahu bahwa keputusan ini memang mungkin susah sementara, tapi jangka panjang sebenarnya itu akan lebih baik. Jadi saya membuat perencanaan yang sangat matang sekali agar ketika saya nanti resign, ini buat teman-teman yang lagi mau change job. Yang berpikir untuk mengikuti kisah saya dan aduh gue mau change job, gue mau ini passion yang saya mau cari gitu. Hati-hati, penuh perhitungan, karena saya pun waktu itu penuh perhitungan. Artinya saya membuat rencana secara terstruktur dan detail dengan membuat plan A, plan B, plan C. Itu semua sudah saya susun, termasuk saya menyiapkan saving untuk saya bisa survive 3-6 bulan. Dan itu baru saya bisa garanti orang tua saya. Bahwa ini pilihan hidup yang saya ini dan orang tua tenang saja. Karena kekhawatiran orang tua itu valid ya, khawatir bahwa kalau nggak ada income terus gimana, ya kan? Dan kita juga tidak boleh egois. Orang kita masih hidup di Indonesia yang orang tua, keluarga adalah segala-galanya buat kita. Kita bukan di budaya yang saya adalah saya dan diri saya. Kita harus consider keluarga kita. Jadi saya penuh perhitungan karena saya adalah bagian dari, keluarga saya adalah bagian dari hidup saya. Tapi satu keputusan bisa mengubah segalanya. Betul. Ya, termasuk salah satu keputusan drastis lagi nih yang dibuat oleh Billy beberapa tahun yang lalu, yaitu keputusan untuk memilih kembali ke Indonesia dan menjadi staf khusus presiden. Padahal pada saat itu kamu posisinya lagi di London dan untuk siap roadshow ya. Betul. Terus tiba-tiba dihubungi untuk bisa jadi staf khusus presiden. Iya.
Jadi saya sempat saya sempat nyangka itu prank. Kayak diminta oleh presiden siapa kata saya. Dapat telepon atau Iya dapat gimana? telepon ya Ada yang kan. nelpon? Iya tapi Oke. awalnya telepon masuk tapi lagi mati HP-nya terus pas nyala gitu kan. Mhm. Terus presiden siapa kata saya kita mau diperkenalkan ke publik, mau pelantikan lah dalam tanda petik pelantikan diperkenalkan ke publik. Boleh posisinya ada di mana? Terus saya bilang di Inggris. Boleh kembalikah secepatnya kayak gitu. Jadi Mhm. langsung dilema mikir dengan semua yang terjadi di pemerintahan, serangan politik, tekanan publik, akuntabilitas, ekspektasi masyarakat yang harus kita penuhi, apakah saya sanggup meninggalkan kenyamanan ini? Saya Mmm. tuh sudah nyaman sebagai aktivis sosial, saya sudah nyaman sebagai seorang yang dapat beasiswa sekolah di Inggris, Mhm. saya sudah siap juga untuk migrasi bahkan ke luar negeri. Mmm. Sempat berpikir seperti itu. Apakah saya sanggup dalam level kedua ini lagi meninggalkan kenyamanan saya untuk masuk ke ketidaknyamanan? Mmm. Mungkin bagi orang berada dalam posisi publik ring satu lingkaran kekuasaan adalah sebuah kenyamanan. Bagi saya sejujurnya itu sebuah amanah, sebuah Mmm. pelayanan. Dan amanah dan pelayanan itu tentunya penuh dengan ketidaknyamanan dan pengorbanan. Kita harus mengorbankan banyak hal untuk banyak orang. Dan Oke. kalau kemarin saya mengorbankan banyak hal untuk keluarga saya, sekarang saya mengorbankan banyak hal untuk masyarakat Indonesia. Mmm. Ya kan mungkin ada hal-hal yang tidak boleh saya lakukan, tidak boleh saya kerjakan, saya harus korbankan kenyamanan saya itu. Dan setelah berkontemplasi, ayah saya bilang, ingat hidup yang paling bahagia adalah membuat dampak. Kalau kemarin dengan yayasan kamu bisa mendampaki 1.000 orang lebih, mungkin sekarang jutaan, bahkan ratusan juta. Maka ambil amanah tersebut. Ya semangat dari ayah saya itu yang membuat saya mengatakan iya. Oke. Dan akhirnya bekerja dalam posisi public office. Sebenarnya staf khusus presiden tuh kerjanya ngapain aja sih? Ya, jadi staf khusus presiden itu kerjanya langsung dengan presiden, kita memberikan advice ke presiden untuk isu-isu tertentu yang ditugaskan ke kita. Oke, Itu betul. memberikan nasihat kepada presiden? Iya, memberikan nasihat atau ya nasihat lah, langsung Mhm. masukan dalam bentuk policy brief Mhm. atau sebuah brief kebijakan tertulis. Mmm. Nanti Pak Presiden akan menerjemahkannya sesuai dengan kehendak beliau Oke. dalam bentuk produk-produk hukum seperti impres, kepres atau apapun itu. Oke. Nah, saya ditugaskan untuk fokus ke satu isu milenial, Mmm. yang kedua isu pendidikan, yang ketiga isu entrepreneurship, dan yang keempat isu-isu yang berhubungan dengan daerah terluar, Oke. khususnya kayak Papua dan yang lain-lain. Oke. Nah, ada 4 program besar yang saat ini saya kerjakan, Mhm. bekerja sama dengan lintas kementerian dan lembaga, yaitu yang pertama membantu menciptakan 100.000 petani milenial. Jadi anak-anak muda agar mereka bisa menjadi petani. Yang kedua, bersama dengan tim kami mengejar bekerja sama dengan Kemendikbud juga pembangunan pusat-pusat belajar informal di beberapa titik-titik terluar di wilayah 3T. Yang ketiga, saya juga berfokus untuk menciptakan entrepreneurship di wilayah timur Indonesia Oke. bersama dengan gerakan Papua Muda Inspiratif. Dan yang keempat itu adalah manajemen talenta Papua bekerja sama dengan Kemendagri dan juga Kemenko Polhukam. Kita mendorong bagian dari manajemen talenta nasional, bagaimana kita mendata basis talenta-talenta terbaik bangsa ini dalam sebuah Oke. aplikasi website atau database. Oke, wow. Ada banyak yang sebenarnya dikerjakan dan memang itu sudah dibagi-bagi ya. Berarti tanggung jawab kamu berarti 4 hal itu Iya, ya. jadi itu saya propose ke Ya. Pak Presiden, saya mau fokus ke sini dalam bentuk policy brief dan beliau menyetujui dan saat ini sedang bekerja dengan lintas kementerian lembaga. Jadi kalau pertanyaan staf khusus presiden ngapain, kita memang secara normatif hanya rapat dengan presiden dan memberikan masukan ke presiden. Menurut saya begini Pak, menurut saya begini. Tapi saya memutuskan untuk lebih daripada sekedar memberikan masukan, saya pun berkolaborasi dengan beberapa institusi untuk mendorong perubahan melalui 4 program tadi. Oke, memberikan masukan kalau misalnya ini ada problem ya udah langsung dikasih beberapa alternative solutions ya dan iya, langsung dikerjakan. Iya. Oke. Apa bedanya Billy Mambrasar sebelum dan sesudah menjadi staf sus presiden? Sebelum saya merasa saya berhak untuk melakukan apapun yang saya mau, misalnya berfoto dimanapun dengan baju apapun, ketika saya kemudian mendapat sebuah serangan secara publik, dan itu sempat membuat saya depresi juga, diserang netizen ya. Gara-gara apa waktu itu? Waktu itu ada tweet saya yang cukup memberikan kontroversi. Tweetnya bahwa saya dianggap menyerang sekelompok masyarakat tertentu, padahal saya tidak bermaksud seperti itu. Lalu ada lagi status LinkedIn saya yang dipermasalahkan ketika saya menulis bahasa Inggris. Saya tulis di situ like minister, special staff works directly with the president. Terus keluarlah di semua headline berita kalau ada staf khusus presiden yang menyamakan dirinya dengan menteri. Nah, itu juga cukup kontroversi. Oke. Lalu ada juga kasus ketiga di mana ketika saya memohon bantuan
pendanaan usaha untuk beberapa pengusaha-pengusaha Papua yang lagi mau berjuang ke Kemenkop UKM. Saya dituduh meminta uang tersebut untuk saya. Dan itu juga sempat menjadi lagi kontroversi. Pak Presiden santai-santai aja, udah Mas Billy namanya juga udah di pemerintahan, udah di politik, saya sudah 15 tahun katanya. Jadi biasa aja katanya. Jadi Udah biasa ya, udah biasa. serangan-serangan seperti itu biasa. Dikuatkan oleh Pak Presiden. Akhirnya saya bangkit lagi. Dan apa yang berubah? Yang berubah adalah saat ini apapun yang saya kerjakan nanti akan dilihat. Apapun yang saya katakan nanti akan dikomentarin. Jadi saya harus hati-hati. Ya. Gitu. Oke, hati-hati dengan ucapan, tindakan, bahkan sebenarnya cara berpakaian pun bisa dinilai oleh netizen ya. Oke. Nah, tapi kalau berbicara tentang materi nih ya, maksudnya dengan sekarang materi yang Billy punya, apakah sekarang Bapak masih menjadi guru honorer dan Ibu masih jualan kue? Alhamdulillah masih, dua-duanya, puji Tuhan masih. Ya. Alhamdulillah masih. Iya. Oh iya, kok masih? Karena itu kebahagiaan mereka. Jadi ayah saya bahagia kalau dia mengajar. Sampai sekarang di usia yang sudah senja masih mengajar. 70 tahun lebih Iya, tadi 70 ya? tahun lebih ya, masih mengajar. Dan rumah kami itu udah bukan kayak rumah kami itu udah kayak sekolah gratis. Anak-anak datang setiap hari belajar ke Bapak. Ibu masih jualan. Jualan kue? Jualan kue. Masih? Dibilang berhenti, saya sampai pernah ngejek-ngejek ibu kan. Apa sih ini ngitung duit-duit receh ini kayak ini. Katanya ini bagi saya permainan katanya. Jangan remehkan uang receh. Karena uang receh itu yang membuat Billy bisa sekarang keliling dunia loh. Iya, jadi ibu saya bahagia ketika dia dan kadang-kadang ibu saya itu kalau kuenya sudah nggak laku dia bagi-bagikan ke orang-orang yang lapar, orang-orang yang, dan mereka setiap akhir minggu papa dan ibu saya ke penjara. Ke penjara untuk membantu memberikan pelayanan kepada narapidana. Mama memberikan makanan gratis, bapak memberikan motivasi ya, khotbah motivasi gitu. Berkontribusi, balik lagi seperti pesan bapak ya. Mereka tetap sederhana, tetap sederhana sekali. Jadi saya pakai motor kami satu-satunya itu Honda mereknya tertentu lah. Honda. Ada satu ya. Itu sudah bertahun-tahun usia motor itu saya pakai. Orang-orang di kampung juga heran ini kenapa dia masih sederhana dan ayah saya mengajarkan kesederhanaan. Tadi ibu jualan kue, apakah ada nama brandnya kuenya? Jadi ibu saya tuh saya tanyakan satu kali saya telepon Bu, saya tanya mama lagi bikin apa? Mama bilang ada jualan toh. Sekarang mama jualan air-air ini laku. Dia bilang gitu. Oh ya? Kenapa? Saya tanya kenapa laku sekali? Apa karena high season kah? Karena Natal atau tahun baru? Bukan, mama ganti merek katanya. Oh ya? Sekarang mama punya merek kue apa? Kue Stafsus katanya. Semenjak mama ganti nama katanya laku ya katanya laku. Terus katanya ada bapak-bapak yang kami mau ketemu dong dengan anak Billy. Boleh tapi beli kue dulu katanya. Kue Stafsus. Aduh mau dong pesan. Luar biasa ya. Tapi berarti kekinian loh. Kekinian dan sangat mengikuti. Jadi ya gitu. Jadi saya bahagia melihat mereka bahagia sih. Iya. Ya itu kebahagiaan seorang anak adalah ketika kita bisa melihat orang tua bahagia. Apalagi mereka bisa bahagia juga karena kita. Betul, gitu. Jadi itu luar biasa sih. Oke, ada banyak hal yang sudah kamu capai dalam hidup kamu. Ada banyak hal yang sebenarnya kamu mungkin melebihi ekspektasi dan mimpi-mimpi kamu sebelumnya. Masih ada lagi nggak sih hal yang belum dicapai oleh seorang Billy Mambrasar? Saya pengen mengejar gelar doktor, biar punya gelar doktor. Saya pengen mengajar, saya pengen jadi guru. Pengen menjadi pengajar seperti ayah saya. Jadi saya pikir when everything finishes atau ends kayak gitu, saya akan kembali untuk menjadi seorang guru. Saya pengen mencerdaskan anak-anak Indonesia. Saya pengen melihat anak-anak Indonesia yang di wilayah-wilayah terluar yang tidak percaya that it is possible. Seperti acara kita ya. Iya kayak it's impossible. Masa mau kuliah di ITB, masa kuliah di Harvard, lo bahasa Inggris aja pas-pasan, IP saja 2, gitu kan. Saya pengen bilang ke anak-anak ini nanti ketika sekarang nih saya berkeliling Indonesia kan dalam posisi sebagai staf khusus, saya bertemu dengan anak-anak itu dan saya bilang everything is possible. Semuanya mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Yang membuat tidak mungkin adalah karena kamu ketakutan sampai kamu menyerah. Gitu. Makanya, jadi yang saya pengen capai adalah jadi guru. Jadi guru. Oke. Sebenarnya nggak perlu nunggu lama sih untuk jadi guru karena sekarang pun Billy bisa mengajarkan tips-tips sukses ala Billy Mambrasar kepada semua penonton I'm Possible. Yuk, tips sukses ala Billy Mambrasar. Pertama adalah selalu bahagiakan orang tua, jadikan orang tua dan prioritas untuk kebahagiaan kita sebelum kita berpikir tentang diri kita sendiri. Yang kedua adalah terus berusaha sampai betul-betul gagal, baru disebut dengan gagal.
Kalau belum gagal dan kita yang berhenti, kita sendiri yang gagal. Gitu. Jangan berhenti sampai betul-betul memang nggak bisa. Dan yang ketiga, kalaupun ada orang jahat berbuat jahat ke kita, jangan berbuat jahat ke mereka, berbuat baik ke mereka. Seperti itu, untuk membalas kejahatan mereka nanti, orang-orang itu akan kembali lagi membantu kita. Seperti itu sih. Dan yang keempat, jangan lelah untuk mencintai Indonesia. Apapun yang terjadi di negara kita, tetap cinta Indonesia. Gitu. Setuju? Iya. Oke, lakukanlah yang terbaik ya mumpung kita masih bisa. Dan apalagi untuk negara kita tercinta Indonesia. Betul, iya. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.